Shalom Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Kami mau setia untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan baru pulang hidup. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan pada saat kami datang tidak akan sama lagi pada saat kami pulang. Akan ada berkat-berkat yang Tuhan kami sediakan. Tuhan Yesus, inilah anak-anak kami mau datang kepadamu Tuhan. Engkau setia kepada kami. Kami berasal dalam setiap hati Tuhan supaya ibadah kami siang ini menjadi kepada kami. Terima kasih Tuhan di dalam ibadah kami siang. Beribadah kami siang hari bersama kita boleh tenangkan.
Terima kasih Tuhan kalau kami sudah boleh menyembah. Dan sekarang kami akan bersorak-sorai untuk kebaikan, bersyukur untuk kebaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Yang siap bersorak-sorai sebelum kita beri tangan. Amin. Beri tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita ya. Katakan haleluya.
Tuhan yang melihat Tuhan, bukan Tuhan yang hati hamba yang selalu kau cari. Biar kau temukan dalam Oke, shalom. Shalom. Mari kita berdoa sekali lagi masuk firman Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih di mana siang hari ini kami boleh berjumpa dengan Tuhan. Dalam setiap ibadah kami percaya kami boleh mengalami Tuhan. Dan kami percaya saat kami mengalami Tuhan dalam hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Dan biarlah firman-Mu yang kami dengar pada siang hari ini bukan hanya sekedar menjadi informasi bagi kami, tapi biar membawa transformasi perubahan. Sehingga dimanapun Tuhan tempatkan kami, hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Berfirman bagi setiap kami, karena setiap kami siap menyebut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, bersama-sama kita katakan amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan, senang dapat kembali berjumpa dengan setiap saudara semua. Apa kabar saudara semua hari ini? Luar biasa. Amin. Luar biasa, siap berkat Tuhan hari ini. Amin. Amin. Mari kita buka Alkitab kita. Saya tidak perlu banyak pendahuluan karena sudah terlambat. Walaupun agak sedikit ngos-ngosan karena jalan dari beberapa ruko di sebelah sana. Oke, mari kita buka firman Tuhan dalam Matius pada pasalnya yang keempat, mulai ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-22, di mana di hari ini saya diberikan judul tema khotbah tentang ikutlah aku. Itu judul tema khotbah sepanjang bulan Agustus ini kalau tidak salah. Oleh sebab itu saya ajak setiap kita buka Matius 4 ayatnya yang ke-18 sampai dengan 22. Kalau saudara-saudara dapat bisa berkata amin. Amin. Mari kita baca bergantian, saya pertama, saudara kedua. Kita akan baca bergantian sampai ayat ke-22 dalam Matius 4 ayat 18.
Di mana di Alkitab kita diberi judul Yesus memanggil murid-murid yang pertama, itu judul perikopnya. Ayat ke-18 saya akan bacakan lebih dulu bagi saudara sekalian, dikatakan demikian. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua saudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan, saudara sekalian. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan menjadikan penjala manusia." Yang ke-20, lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Dan Setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang saudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus, sedang membereskan jalan di dalam perahu. Yesus memanggil mereka. Dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikut dia. Nah, Bapak Ibu, ada sebuah kata dalam bahasa Inggris yang bagi sebagian orang dianggap sama, tetapi sebenarnya berbeda. Ada kata yang pertama, to accept atau menerima. Nah, bagi sebagian orang sama, tetapi sebenarnya dua kata ini sangat berbeda. Nah, tahukah saudara, seringkali banyak orang Kristen hanya sekedar to accept atau menerima Yesus. Makanya kita dikatakan sebagai orang Kristen, yang berarti orang-orang yang menerima Yesus, orang-orang yang percaya kepada Kristus, orang-orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan, orang-orang yang mempercayai dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya. Tetapi ada sebuah perbedaan besar dari kata yang satunya tentang kata to follow atau mengikut Yesus. Maka dari itu di hari ini saya mau mengajak kita merenungkan dalam satu judul khotbah, yaitu dari sekedar murid menjadi pembawa transformasi atau membawa perubahan. Pak Bu, tadi kata yang pertama dari kata to accept atau menerima. Tahukah saudara, kata accept atau menerima itu terjadi satu kali pada Yesus pada saat kita mati. Kita menjadikan dia sebagai Tuhan, kita menjadikan dia sebagai Raja, kita menjadikan dia sebagai penguasa atas hidup kita. Itu terjadi satu kali pada saudara menerima dia. Tetapi kalau berbicara tentang to follow atau mengikut Yesus tiap hari, karena itu adalah sebuah, pada saat kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan kita bersedia mengikuti dia, maka Yesus akan membawa kita dalam sebuah perjalanan. Dan perjalanan ini harus kita ambil keputusan setiap hari, apakah kita akan mengikuti dia kemana dia pergi atau tidak, Bapak Ibu. Makanya tidak heran banyak orang Kristen yang pada saat hanya berhenti di kata menerima Yesus yang terjadi hanya satu kali. Pada saat dia dikatakan oleh Tuhan, "Mari kamu ikut aku." Dan pada saat Yesus membawa dan membimbing perjalanan hidupnya, seperti Yesus membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, kan bangsa Israel mengikuti apa yang menjadi perintah Tuhan melalui Musa, betul ya kalau saudara masih ingat kisahnya? Mereka ikut Musa keluar dari Mesir dan mereka bersorak-sorai, mereka bersuka cita karena mereka tidak lagi dijajah oleh Mesir. Tapi pertanyaannya, apakah mereka tetap setia mengikuti? Karena pada saat Musa membawa mereka keluar dari Mesir dan pada saat mereka melihat kesulitan demi kesulitan, mereka melihat tantangan demi tantangan, mereka berkata gini, "Daripada kami mati di padang gurun ini, lebih baik kami kembali lagi ke sana." Artinya menerima dan mengikut itu adalah sebuah kata yang berbeda. Persoalan dan pertanyaannya hari ini, sudahkah kita semua ikut Yesus? Saya percaya saudara ada di sini karena saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah menerima dia sebagai Tuhan. Amin. Makanya saudara percaya kepada Yesus. Tapi pertanyaan selanjutnya, jangan pernah putus dan jangan pernah berhenti hanya sekedar menerima dia, tetapi ada lanjutannya. Apakah kita hari ini sudah benar-benar mengikut Yesus kemanapun Yesus pergi? Apakah kita sudah benar-benar menerima dia sebagai Tuhan dan mengikuti dia kemana dia arahkan hidup kita?
yang sekalipun pada saat Tuhan mengarahkan kita seringkali gak nyaman. Seringkali kita harus melewati ujian demi ujian. Pada saat kita mengikuti Dia, seringkali kita harus menemukan jalan buntu. Pada saat kita mengikuti Dia, seringkali kita menemukan pintu yang tertutup dan lain sebagainya. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, mengikut Yesus adalah sebuah keputusan yang setiap hari kita harus ambil pada saat kita mau melihat kemenangan demi kemenangan. Pada saat kita ingin melihat penggenapan demi penggenapan. Karena berbicara tentang perjanjian dan penggenapan sebuah perjanjian tidak terjadi di awal kita menerima Yesus. Tapi penggenapan janji justru kita akan lihat pada saat kita sudah sampai di garis akhir. Maka pada saat di titik ini kita menerima Yesus, mungkin saudara berkata, Pak, saya sudah terima Yesus kok, tapi saya belum melihat apa-apa. Buktinya Pak, kehidupan saya masih seperti demikian, masih seperti dan lain sebagainya. Mana Pak yang Tuhan janjikan? Tuhan itu kan seperti lagu, Pak, Kau yang berjanji, Kau yang ingkar. Padahal perjalanannya belum selesai. Padahal kita masih ada di titik tengah, belum sampai ke garis akhir. Makanya mengikuti Dia kemana Dia pergi dan Dia arahkan kita merupakan sebuah keputusan tiap hari sampai kita tiba di garis akhir. Makanya hari ini pada saat saya dikasih sebuah tema tentang ikutlah aku, saya mau bawa saudara dalam sebuah pengertian bahwa ternyata berbicara tentang agama dan menjadi murid Yesus adalah dua hal yang berbeda. Berbicara tentang agama dan menjadi murid Yesus atau menerima Dia dan mengikut Dia adalah dua hal yang berbeda, Bapak Ibu. Karena kalau kita hanya sekedar berbicara agama, fokusnya kita hanya sekedar memasukkan Tuhan di jadwal Tuhan. Hari ini saya mau ke tempat A, kedua saya ke tempat B, yang ketiga saya ke C. Tuhan ikut saya. Itu agama. Tuhan, saya mau melakukan sesuatu, Tuhan harus kerjakan ini, Tuhan harus lakukan itu, Tuhan harus lakukan yang lain dan lain sebagainya. Itulah agama. Tetapi menjadi murid Yesus, yaitu menyerahkan seluruh jadwal kehidupan kita kepada kehendaknya Tuhan. Maka bukan Tuhan yang ikut kita, tetapi biarkan Tuhan yang memimpin kemana kita mau pergi. Bukan kita yang memutuskan tujuannya, tapi biarkan Tuhan yang memutuskan kemana tujuan akhir hidup kita. Itulah murid Kristus sejati, Bapak Ibu. Makanya menjadi murid juga berbicara tentang sifatnya. Kalau sekedar dan kita menjadi orang Kristen, ya sifat saat kita menjadikan Dia Tuhan, kita mengikuti kehendaknya, kita jadikan Dia berkuasa, penguasa atas hidup kita. Suatu ketika saya percaya Bapak Ibu kan pasti senang nonton juga ya. Seringkali saya banyak mendapat hikmah dari setiap film yang saya tonton begitu ya. Suatu ketika pada saat saya merenungkan begini, kalau saya ini suka film-film kolosal, film-film yang bentuknya kerajaan begitu ya. Kita tahu tentang film-film zaman dulu, dinasti ini, dinasti itu dan lain sebagainya dari Eropa dan lain sebagainya. Seringkali pada saat kita melihat mereka sebagai seorang bawahan berkata kepada raja, seringkali atau berkata kepada seorang yang lebih tinggi dari dia, mereka selalu berkata, "My Lord," begitu. Dengan ungkapan "My Lord" begitu. Tahukah saudara kata Lord juga kita sematkan kepada Tuhan? Apa sih artinya? Tuhan atau Tuhan itu yang berkuasa kita. Dia bisa mengerjakan apapun kepada kita. Dia bisa menyuruh apapun kepada kita. Maka pada saat kita menjadi murid Kristus, kita sedang menjadikan Dia sebagai Tuhan atas hidup kita, yang bisa memerintahkan kemana kita pergi, yang bisa memerintahkan apa yang kita lakukan. Dan kalau kita melihat dari respon, kalau agama itu kenapa sih orang beragama supaya nyaman beragama? Makanya saya beragama. Tapi kalau kita melihat dari sudut pandang murid Kristus, respon kita adalah berani menyerahkan hak keinginan kemauan kita
bukan lagi kepada kehendak kita, tapi kepada kehendaknya Tuhan. Maka kalau kita hari ini dipertanyakan dengan sebuah pertanyaan, apakah kita sudah menjadi murid Kristus? Justru yang harus kita tanyakan, apakah kita sudah mampu meletakkan ketiga hal ini, menyerahkan jadwal kita, menyerahkan kehendak kita, menyerahkan keinginan kita kepada keinginannya Tuhan. Itulah murid Kristus yang sejati. Maka apa sih pelajaran yang bisa kita ambil? Arti dari ikut Yesus, di mana Tuhan berkata pada saat ini kita baca Alkitab kepada Petrus, kepada Andreas, Yohanes dan Yakobus dengan sebuah pernyataan, ikutlah aku. Apa sih artinya? Yang pertama, kalau Bapak Ibu pelajari dari kata ini, berbicara tentang ikut Yesus berarti kita harus berani meninggalkan zona nyaman kita. Berbicara tentang mengikut Yesus berarti kita harus berani meninggalkan zona nyaman. Coba kembali ke ayat yang kita baca tadi Bapak Ibu. Dalam Matius 4 tadi ayat 20 atau dari ayat 19 saya bacakan bagi saudara. Dalam Matius 4 tadi, Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Yang ke-20, lalu mereka pun, garis bawahi kata segera. Mereka langsung segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Pak Bu, ikut Yesus berarti kita berani untuk meninggalkan zona nyaman. Pada saat Yesus berkata kepada Petrus dan Andreas dengan perkataan, mari kamu ikutlah aku. Saudara gak akan temukan ayat di Alkitab yang berkata, Tuhan, pikir-pikir dulu itu aja. Tuhan mau pergi kemana nih? Kalau pergi party saya ikut. Tapi kalau pergi ke tempat yang sulit-sulit saya nggak ikut. Kan tidak berkata demikian. Pada saat mereka ditanya dengan sebuah pernyataan, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Mereka tidak bilang, oh Tuhan tunggu dulu ya, saya mau berunding dengan keluarga, saya mau tanya dulu istri, saya mau tanya dulu anak-anak. Tidak. Oh Tuhan, kalau nanti saya ikut engkau, apakah ada asuransinya? Nanti kalau celaka gimana? Tidak ada pernyataan dari murid-murid pada saat ditantang ikutlah aku dengan pertanyaan demikian. Tetapi Alkitab mencatat pada saat Yesus berkata kepada mereka, ikutlah aku, Alkitab mencatat, maka segeralah mereka. Artinya apa sih Bapak Ibu? Artinya adalah mereka berani meninggalkan zona nyaman mereka tanpa berpikir panjang, karena mereka mengerti pada saat mereka memutuskan mengikuti Yesus, maka segala sesuatunya harus berani mereka lepaskan dan tinggalkan. Makanya arti dari meninggalkan zona nyaman di sini apa sih artinya? Pada saat kita berkata, Tuhan, saya mau ikut Tuhan, pertanyaannya adalah, apakah kita berani meninggalkan kenyamanan hidup kita? Seringkali suatu ketika ini mungkin saya pernah kasih saksikan sama saudara, saya juga lupa begitu ya. Tahun 2004 pada saat orang tua saya pergi ke Manado untuk merintis sebuah pelayanan di tahun 2004. Di saat itu orang yang mengajak orang tua saya dan keluarga adik-adik saya pergi ke Manado menjanjikan semua ada fasilitas dan tempat tinggal dan lain sebagainya. Nanti anak-anak disekolahkan, rumah sudah disiapkan. Tapi pada akhirnya pada saat orang tua saya memutuskan untuk pergi ke Manado, tidak ada satupun yang dijanjikan itu kami dapat. Rumah tidak ada, tinggal di rumah orang. Adik saya tidak sekolah, kebetulan saya masih kuliah pada saat itu, jadi saya tidak pergi ke Manado karena saya harus menyelesaikan studi saya, sekolah teologi saya pada saat itu. Pada saat mereka ke sana tidak ada fasilitas yang diberikan, sehingga membuat adik saya tidak sekolah selama 3 bulan. Karena apa? Karena ini tempat yang
baru bagi mereka. Tiba-tiba dalam perjalanan beberapa bulan merintis, katanya semua sudah ada fasilitas, tempat ibadah sudah ada, sudah disiapkan. Ternyata tempat ibadah dipakai tapi tidak pernah dibayar selama 7 bulan. Sehingga hutang menumpuk pada saat itu. Untuk bayar apa? Bayar tempat ibadah. Maka saya di Jakarta, karena kebetulan orang tua saya pekerjaannya itu diving, pekerjaan bawah air Bapak Ibu. Sehingga kalau dia bekerja, misalnya ada kapal yang sudah karat di bawah, begitu ya, butuh dilas, ditambal, ini pekerjaan dia. Kalau sambungan antar laut, jembatan antar laut begitu ya, antar sungai yang menancapkan tiang-tiang di bawah air, itu bagian pengerjaan, mengelas dan lain sebagainya. Itu pekerjaan dia. Nah, sehingga pada saat saya di Jakarta masih punya barang-barang penyelaman yang begitu banyak. Saya diminta untuk saya menjualkan barang-barang itu untuk apa? Untuk mengirim bayar tempat ibadah, bayar sekolah, mulai kontrak rumah dan lain sebagainya. Saya itu bagian penjualan waktu itu. Saya nggak punya teknik marketing, tapi disuruh jadi marketing. Untuk apa? Menjual peralatan-peralatan selam waktu itu. Singkat cerita, di dalam beberapa bulan ini tiba-tiba proyek yang orang tua saya masukkan tendernya itu proyek Suramadu, jembatan Suramadu. Itu kan tahun 2004 masih tender. Tiba-tiba menanglah perusahaan orang tua saya dengan nilai beberapa miliar. Pak Bu, pertanyaannya, pada saat kita punya kondisi dalam keuangan yang serba terbatas, dan tiba-tiba proyek yang didoakan selama ini tiba-tiba tembus dengan penghasilan yang bisa dilihat miliaran, kira-kira gimana? Orang banyak pilih, Pak, ini jawaban Tuhan, gitu kan? Kita gak punya uang, tendernya kita butuh uang, tiba-tiba Tuhan buka jalan bahwa tendernya oke. Berarti kan alasannya bisa begini, kita ambil proyeknya supaya bisa buat layanan. Tapi Bapak Ibu tahu, dalam sebuah dilema itulah orang tua saya hanya bergumul, Tuhan, saya harus ambil atau saya harus melayani jiwa-jiwa yang ada. Dan Bapak Ibu tahu, dia putuskan untuk tidak diambil padahal sudah oke. Dan dia berkomitmen, kalau dia sudah pergi ke Manado, dia harus tinggalkan zona nyaman. Dia harus tinggalkan pengharapan kepada manusia. Dan itulah keputusannya. Ikut Yesus. Kata-kata itulah yang dia dengar, yang berbicara kepadanya. Ikut aku. Berarti orang yang mengikut Tuhan, dia harus berani meninggalkan kenyamanan. Dia harus meninggalkan rasa amannya, penghasilan yang pasti yang murid-muridnya terima dari hasil laut. Mereka berani tinggalkan. Petrus berani lepaskan dari rasa amannya. Pak Bu, apa yang mereka tinggalkan juga? Mereka meninggalkan identitas selamanya. Yohanes dan Yakobus sebagai anak-anak Zebedeus, mereka tinggalkan status mereka sebagai anak-anak Zebedeus. Untuk apa? Mengikut Tuhan. Dan saya juga percaya mungkin mereka punya agenda. Oh, nanti kalau saya sudah punya penghasilan dari nelayan sekian, saya akan lakukan ini, saya lakukan itu. Tapi Bapak Ibu tahu, pada saat mereka ikut Tuhan, mereka harus tinggalkan semua. Makanya saya mau bilang begini, mengikut Tuhan itu bukan sebuah perkara mudah. Tetapi mengikut Tuhan adalah sebuah keputusan setiap hari yang Tuhan tanya sama kita dan kita bisa pilih. Maukah kita ikut Tuhan? Maukah kita mengikuti Dia kemana Dia pergi? Karena pada saat kita mengatakan Tuhan, saya mau ikut Engkau, berarti pertanyaan selanjutnya, beranikah kita meninggalkan zona nyaman kita? Yang sering kali banyak orang Kristen juga gagal. Banyak orang Kristen hanya sekedar, Pak, saya terima Yesus lah Pak, pokoknya yang penting kan terima Yesus selamat. Maka saya terima Yesus Pak, tapi kalau Yesus suruh saya ke sana, ya Pak, terima Yesus kan cukup. Yang penting kan selamat. Tapi tahukah saudara,
pada saat kita memilih mengikut Dia, kita akan mengalami pengalaman-pengalaman baru bersama Tuhan. Karena tanpa kita sadar, pada saat kita mengikuti Yesus, kita dapat melihat hal-hal besar terjadi di depan mata kita. Dan bukankah itu yang dialami murid-murid? Sejak kapan mereka bisa melihat melalui 5 roti dan 2 ikan 5.000 orang bisa makan? Betul gak? Itulah pengalaman yang mereka bisa alami dalam hidup. Bagaimana mereka bisa melihat orang yang kerasukan dan tiba-tiba pada saat Yesus berkata, keluar dari tubuh orang ini, dan setan itu memasuki babi-babi. Itu pengalaman yang tidak pernah mereka lihat. Hasil dari apa? Mengikuti Yesus. Maka saya bilang begini, mengikut Yesus mungkin seringkali ada harga yang harus kita bayar, di mana kita harus berani meninggalkan zona nyaman. Tapi kita akan mengalami pengalaman-pengalaman supranatural yang baru bersama dengan Tuhan. Amin Bapak. Yang kedua, apa sih arti mengikut Yesus? Arti mengikut Yesus berarti saudara siap dibentuk. Saudara dan saya, kalau kita berkata, Pak, Tuhan saya ingin mengikut Engkau, berarti kita sedang berkata, Tuhan saya rela untuk dibentuk. Yang luar biasanya, saya tuliskan di sana, Tuhan tidak berkata, ikut aku maka kamu langsung saya pakai. Enggak, Tuhan tidak berkata begitu. Ikut aku, kamu akan saya langsung berdayakan. Tidak. Ikut aku, maka akan ada proses pembentukan. Ada proses untuk Tuhan menjadikan kita, supaya pada saat kita sudah jadi dibentuk oleh Tuhan, maka kita siap diutus oleh Tuhan. Maka hari ini Pak Bu, kalau kita berkata, mungkin saudara tanya sama saya, Pak, kenapa ya sejak saya berkomitmen ikut Tuhan, justru kehidupan saya semakin sulit. Pak, kenapa ya pada saat saya mau berkomitmen ikut Yesus, kenapa ya Pak lika-liku masalah semakin banyak dari sebelumnya? Tidak sedikit orang yang cerita sama saya, Pak, kok sejak saya jadi orang Kristen ya Pak, kayaknya keadaan tidak lebih baik. Pak, kenapa ya Pak, pada saat saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan saya beri diri dibaptis, pasangan saya tidak pernah berubah, tapi mungkin makin parah. Dan lain sebagainya. Mungkin muncul pertanyaan demikian dalam hati kita. Saya mau bilang sama saudara, jangan pernah kita heran, karena pada saat kita memilih mengikut Yesus, ada proses pembentukan yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita. Ada proses pembentukan yang Tuhan sudah lakukan sebelum pada akhirnya Tuhan mengutus kita menjadi alat bagi kerajaan Tuhan. Sama seperti sebuah besi. Pak Bu, tahukah saudara, seorang pandai besi atau seorang pembuat pedang, dia harus menempa besi berulang-ulang, dipanaskan, dipukul, masukkan lagi ke dalam api, dibentuk lagi. Mungkin 1 hari tidak selesai, esoknya dia sambung kembali, masukkan lagi ke api, dia pukul lagi, dia asah lagi, dia masukkan lagi ke api, dia pukul dan diasah berulang kali untuk menghasilkan sebuah senjata yang bagus. Bayangkan kalau seorang pandai besi hanya 1 kali menempa, yang dia pikir, oh bentuknya so jadi kayak pedang, so jadi itu kan menadonya keluar, sudah jadi seperti pedang. Cukup, sudah jadi kok seperti pedang, ada mata pisaunya, ada mata pedangnya, sudah bentuknya pedang. Walaupun bentuk pedang, tapi prosesnya tidak sempurna. Karya yang besar. Maka kalau hari ini saudara sedang masuk dalam proses pembentukannya Tuhan, ingat, jangan cepat-cepat komplain. Amin Bapak Ibu. Amin. Jangan cepat-cepat marah. Jangan seperti teh yang pada saat dicelup, angkat Tuhan, angkat. Masukkan lagi, angkat lagi, kayak teh celup. Tahukah saudara, jadinya makin lama. Tapi biarkanlah Tuhan memproses kita. Kita membiarkan Tuhan membentuk kita sampai benar-benar matang dan jadi. Sehingga pada saat kita sudah dibentuk sempurna oleh Tuhan, maka kita siap diutus untuk memberikan dampak pengaruh perubahan
dimanapun Tuhan menempatkan kita. Amin. Jadi mengikut Tuhan berarti saudara siap. Mengikut Tuhan yang pertama apa? Berani meninggalkan zona nyaman. Yang kedua, mengikut Kristus berarti siap untuk diproses, siap untuk dibentuk, siap untuk dijadikan. Dan yang ketiga, mengikut Yesus berarti siap untuk diutus, diberdayakan, dipakai. Untuk apa? Saya tuliskan di situ untuk mengubah dunia. Kenapa saya katakan mengubah dunia, Pak Bu? Sekarang saya tanya sama saudara. Atau mari kita buka ayatnya nih. Mari kita buka ayatnya. Coba kita buka Matius 5. Matius 5 ayatnya yang ke-13. Matius 5 ayatnya yang ke-13. Mari kita baca bersama-sama Matius 5 ayat yang ke-13. Kalau saudara-saudara dapat berkata yes. Yes. Mari kita baca bersama-sama 2, 3 ya. Kamu adalah Garam dunia. Stop. Saudara dan saya adalah garam dunia. Sekarang saya tanya sama saudara, kenapa saudara? Saya percayakan semua masing-masing kita di dapurnya pasti ada garam tuh. Ada yang di dapurnya nggak ada garam? Ada? Di sini saudara bilang sama saya, Pak, dapur saya tidak ada garamnya. Saya percaya semua dapur pasti ada garam. Cabai nggak ada nggak apa-apa, tapi jangan sampai tidak ada garam. Semua pasti ada garamnya. Sekarang saya tanya sama saudara, kenapa saudara menyiapkan garam di dapur? Masak. Buat masak. Sekarang saya tanya, apa fungsi garam? Memberi rasa. Sekarang saya tanya, garam itu berguna atau tidak pada saat ada di toples atau pada saat dicampur ke makanan? Pada saat dia dicampur ke dalam Pak Bu, Tuhan berkata kepada kita, kamu garam. Bukan hanya sekadar kita terkungkung di dalam gereja. Karena Tuhan bilang kamu garam dunia, bukan garam toples. Saudara dan saya, Tuhan bilang kamu garam dunia, bukan garam gereja. Karena garam tidak pernah ada artinya kalau dia hanya tetap ada di dalam toples. Garam itu hanya bisa bermanfaat pada saat dikeluarkan dari toples dan dimasukkan ke dalam makanan. Saudara dan saya adalah garam dunia. Kenapa? Karena kita ikut Yesus supaya kita siap diutus untuk mempengaruhi dunia. Karena saudara dan saya adalah garam dunia, bukan garam gereja. Sama seperti terang. Ayat 14-nya berkata, kamu adalah terang dunia. Tuhan tidak katakan kamu terang gereja, tapi saudara adalah terang dunia. Artinya apa? Saudara dan saya pada saat berkata saya ikut Yesus berarti saudara dan saya siap diutus ke tengah dunia yang gelap. Pak Bu, lampu terang itu gak akan pernah berguna kalau dinyalakan di siang hari dengan panas matahari yang menyengat. Tapi lampu yang sebagai terang akan berguna pada saat di malam hari tanpa penerangan. Disitulah terang itu menjadi berguna. Pak Bu, tahukah saudara dan saya hari ini Tuhan katakan saudara terang, saudara garam. Di gereja tidak butuh terang, karena Yesus sebagai terang gereja. Tapi di dunia yang penuh dengan kegelapan, dunia butuh saudara. Dunia perlu saudara. Dunia perlu saya. Supaya mereka yang ada dalam dunia yang gelap itu, kita bisa menjadi terang bagi mereka. Makanya kalau hari ini Tuhan panggil kita dengan sebuah pernyataan, ikutlah aku. Dan kita merespon dengan berkata, ya Tuhan, saya akan mengikuti Engkau. Berarti saudara dan saya harus sadar, Tuhan mau utus kita memberikan pengaruh mengubah dunia. Di mana sih Tuhan menempatkan saudara? Saya tidak pernah tahu panggilan kita berbeda. Tidak. Ada yang jadi bisnismen,
Ada yang jadi olahragawan, ada yang jadi politisi, ada yang jadi konten kreator, ada yang jadi guru, ada yang jadi lain sebagainya. Dimanapun Tuhan tempatkan kita, seharusnya di tempat itulah kita bisa menjadi garam dan terang. Dimanapun Tuhan tempatkan kita, disitulah Tuhan ingin kita mengubah keadaan. Suatu ketika bulan Juli kemarin, saya khotbah di satu cabang gereja di mana saya mengembalakan, di mana mayoritasnya ini, jadi gereja saya itu ada gereja kota, ada gereja desa. Gereja desa ini adalah gereja yang mayoritasnya peternak babi, gitu. Peternak babi rumahan, orang-orang tua gitu. Terus saya tanya sama mereka gini, Bapak Ibu, saya mohon izin, saya mau tanya, saya bilang gitu. Menurut Bapak Ibu, kalau saya jadi politisi boleh nggak? Saya jadi politisi masuk partai politik boleh nggak? Langsung serempak bilang, nggak boleh Pak. Terus saya tanya sama mereka, kenapa nggak boleh? Gila ya. Oh karena politik kotor Pak. Politik itu kan kotor, politik itu. Kita tidak ada sebagai terang masuk dalam dunia politik. Dan kalau kita bilang tempat itu kotor, tempat itu najis, tempat itu gelap, lalu keputusan yang dibuat keputusan apa? Apakah bisa membawa keadilan bagi masyarakat? Karena kalau sumbernya kotor, hasilnya pasti. Kalau saya tanya lagi sama mereka, kalau saya berbisnis boleh nggak? Saya punya bisnis. Saya termasuk pendeta yang tidak berbisnis. Terus saya tanya mereka, kalau saya berbisnis boleh nggak? Ya kalau bisnis masih boleh-boleh lah. Dia bilang gitu. Tapi kan bisnis banyak tipu-tipu, saya bilang. Itu udah biasa Pak, gitu kan? Udah biasa itu Pak. Pak Bu, sering kali kita selalu berkata, Pak, janganlah masuk ke bisnis, janganlah masuk ke media sosial, nggak perlulah kita masuk ke pemerintahan. Kan semua itu gelap, semua itu kotor. Pak Bu, bukankah Tuhan panggil kita untuk menjadi terang bagi dunia yang gelap? Bukankah Tuhan panggil kita untuk menjadi garam, untuk mempengaruhi, untuk memberi rasa, untuk mengubah keadaan? Kalau ini yang saya sampai jam 8 malam kalau saya mau khotbahkan, karena memang ini panjang sekali serinya begitu ya. Ada sebuah tahun 1975, ada dua orang hamba Tuhan yang punya sebuah panggilan bahwa kehidupan saya. Lalu dibentuklah sebuah ide. Semua orang Kristen harus diajar mengerti panggilannya masing-masing. Jadi kalau saudara dipanggil Tuhan untuk masuk ke dalam salah satu bidangnya, jadilah berkat di sana. Sederhananya begitu. Jadilah terang di sana. Kalau saudara masuk dalam dunia pendidikan, jadilah pendidik yang takut akan Tuhan, yang mengajarkan anak-anak didik saudara takut akan Tuhan. Kalau saudara dipanggil Tuhan menjadi pebisnis, berbisnislah sesuai dengan nilai-nilai kebenaran. Jangan tipu sana, jangan tipu sini. Jangan curang sana, jangan curang sini. Jangan bilang A, dilakukan B, dan lain sebagainya. Kalau saudara dipanggil Tuhan jadi bidang media, jangan sebar-sebar hoax. Beritakanlah kebenaran. Makanya, tapi kan saya bingungnya begini ya. Coba saudara main medsos kan, mayoritasnya. Coba saudara lihat. Kalau di medsos, yang banyak like, berita hoax atau berita firman? Postingan firman Tuhan atau berita-berita heboh, perceraian sini, perceraian situ, dan lain sebagainya. Itu paling banyak like-nya tuh. Coba kalau orang share status ayat firman Tuhan, sedikit tuh like-nya. Coba saudara perhatikan. Makanya saya bilang begini sama jemaat-jemaat saya. Saudara kalau hanya like, menyukai postingan yang tidak bermanfaat, tapi postingan firman Tuhan saudara gak sukai, lalu bagaimana? Itu kan seringkali terjadi. Makanya dalam setiap bidang ini Tuhan ingin kita jadi berkat. Tuhan ingin kita jadi terang. Tuhan ingin kita menjadi garam bagi dunia ini. Supaya apa? Supaya kita membawa pengaruh. Kita memberkati, kita mengubah. Pak Bu, di gunung mana sih? Di tempat mana? Di bidang mana?
Tuhan menempatkan kita hari ini? Apakah kita di sana hanya sekedar bertahan hidup, atau kita di sana Tuhan bawa untuk mempengaruhi dan membawa nilai-nilai kerajaan surga ke sana? Maka ikut Yesus berarti apa? Saudara dipanggil Tuhan dan diutus Tuhan untuk mengubah. Kalau saudara jadi dokter, jadilah dokter yang memberikan sesuatu yang berbeda. Kalau saudara jadi guru, jadilah guru yang bisa melihat masa depan peserta didik, bukan sekedar tugas mengajar. Kalau saudara dipanggil untuk menjadi pebisnis, buka lapangan pekerjaan seluas-luasnya, sehingga banyak orang yang tidak punya pekerjaan akhirnya bisa mendapatkan pekerjaan. Dimanapun Tuhan tempatkan kita. Maka kalau kita hari ini berkomitmen mengikut Tuhan, maka kita harus rela diutus Tuhan kemanapun kita pergi. Amin. Yang keempat, yang terakhir, apa sih arti mengikut Yesus? Yang pertama tadi mengikut Yesus berarti meninggalkan zona nyaman. Yang kedua, mengikut Yesus berarti kita harus belajar untuk siap diproses dan siap dibentuk. Yang ketiga, mengikut Tuhan berarti kita siap untuk diutus, untuk mengubah dunia, mengubah keadaan. Yang keempat, ikut Yesus berarti kita meninggalkan waris. Bapak Ibu, tahukah saudara, kita hari ini sedang ada. Kita hari ini sedang ada. Ini yang saya khotbahkan di gereja saya, yang saya gembalakan. Kita ini sedang ada di dalam fase puncak yang dinamakan bonus demografi. Waktu bulan Juni, saat saya mempersiapkan khotbah bagi pendeta-pendeta di bawah penggembalaan saya, untuk saya minta mereka khotbahkan kepada jemaat-jemaat Tuhan, saya doa sama Tuhan apa yang harus dikhotbahkan. Lalu Tuhan ingatkan saya bahwa kita akan memasuki Agustus merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Lalu muncullah sebuah tema, generation of impact, atau generasi yang berdampak. Bagi siapa? Bagi bangsa. Kenapa Bapak Ibu? Bapak Ibu tahu bahwa hari-hari ini kita sedang masuk di dalam bonus demografi. Di mana bonus demografi berarti jumlah anak muda atau jumlah orang usia produktif di bangsa ini lebih besar daripada usia non-produktif. Dan 2028 adalah puncak tertinggi sampai 2031, di mana jumlah penduduk usia terbanyak sepanjang. Tapi jumlah balita, jumlah anak atau jumlah lansia yang tidak produktif lebih sedikit jumlahnya. Sederhananya begini, jumlah usia produktif 65% nanti totalnya. Sedangkan anak-anak dan lansia 35%. Bagus nggak? Bagus. Tapi bisakah jadi nggak bagus? Bisa. Kenapa jadi nggak bagus? Enggak. Pada saat pekerjaan sedikit, pada saat lowongan pekerjaan sedikit, jumlah yang banyak dan tidak bisa menampungnya, akhirnya menjadi apa? Pengangguran. Sekarang pertanyaan saya, kalau banyak pengangguran yang terjadi apa? Kemiskinan, kejahatan, ya kriminalitas pasti akan meningkat. Pak, Bu, tahukah kita sedang masuk fase itu sekarang? Saya dari Manado, dan saya ketemu data dan banyak data karena saya khotbahkan di Manado. Saya sampaikan serius kepada jemaat saya untuk kita pikirkan bersama-sama. Bapak Ibu, di bulan Mei keluar data di bulan Mei bahwa Sulawesi Utara, ibu kota Manado, masuk 24% sekian pemuda REET, not education, not employment, not training. Artinya Sulawesi Utara masuk urutan pertama pemuda tidak terdidik, tidak bekerja, dan tidak terlatih. Dan tidak heran Sulawesi Utara tingkat kriminalitasnya termasuk tertinggi. 20% 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
Lalu saya bilang sama mereka, ini tantangan bagi mereka dan tantangan bagi kita semua karena kita ada di Indonesia. Lalu pertanyaannya, apa yang gereja harus lakukan? Nanti di apakah gereja berdoa bagi kotanya? Apakah gereja berdoa bagi bangsanya? Semua gereja pasti menyisipkan doa bagi bangsa dan negara. Tapi sekarang saya tanya, berapa banyak gereja yang mau berjeri lelah mengusahakan kota itu jadi sejahtera? Padahal kalimat pertama yang Tuhan bilang, usahakan kesejahteraan kota. Kemana kamu aku buang? Di mana orang Israel dibuang? Di Babel, di bangsa yang bukan bangsanya, di tempat bukan kota kelahirannya. Tapi Tuhan bilang, kamu harus buat kota itu jadi sejahtera. Karena kalau kota itu sejahtera, kamu sejahtera. Dan berdoa bagi kota. Makanya pada saat 2023, pada saat saya ngambil keputusan, Tuhan, apa yang saya harus lakukan? Saya bukalah yayasan. Saya nggak tahu saya buka yayasan buat apa. Saya nggak tahu mau ngerjain apa. Yang saya tahu, saya seorang magister pendidikan. Yang saya pikirkan, nanti saya mau buka sekolah. Karena saya magister pendidikan, ya saya buka sekolah saja. Tapi itu nanti. Makanya saya nggak tahu saya kerjakan apa. Tiba-tiba kan ada seorang jemaat yang berkata, Pak, boleh nggak pakai yayasan Bapak, yayasan gereja untuk buka dapur makan pergisi gratis? NBG, yang lagi heboh-hebohnya di hari-hari ini, yang lagi terus banyak perdebatan. Boleh nggak? Lalu saya katakan, oke, nggak apa-apa, tapi kita nggak punya dana. Saya nggak bisa kasih modal. Yayasan kita nggak ada donaturnya, tidak ada orang besarnya, tidak ada dana CSR-nya. Yayasan itu masih 0 rupiah. Saya katakan, kalau mau pakai silakan. Nggak apa-apa, nggak butuh dana. Kita butuhnya kalau Bapak izinkan kita pakai yayasan gereja buat buka dapur MBK. Oke, saya katakan. Singkat cerita, terbukalah dapur. Tapi saya bilang begini, pada saat dapur itu dibuka, saya hanya pengen jemaat-jemaat yang tidak punya kerja bekerja di situ. Pengerja-pengerja yang tidak punya penghasilan masuk ke situ supaya mereka punya penghasilan. Saya mungkin tidak bisa berikan uang, saya nggak bisa kasih makan, tapi paling tidak kita bukakan lapangan kerja supaya mereka bisa. Tapi kalau kamu kerja, porsi 3.000 untuk siswa, 400 untuk 3B, apa ya, ibu menyusui, ibu hamil, dan balita. Totalnya 3.515. Artinya apa? Saya tidak punya dana untuk kasih orang. Saya tidak punya uang. Saya bukan pengusaha, saya bukan bisnismen. Tapi saya buka yayasan hanya sebuah kerinduan. Pada saat kamu diberkati Tuhan, berkatilah orang lain. Pada saat Tuhan mempercayakan kamu sesuatu, berdampaklah bagi orang lain.
berdampaklah bagi kesejahteraan kota. Amin. Pada saat Tuhan mempercayakan itu, apakah berhenti? Ya tidak. Hari ini saya bilang sama jemaat-jemaat, anak-anak dari SD sampai SMA yang juara 1, nanti saya kasih dana pendidikan. Kan biasanya kan Bapak Ibu orang tua, wah kamu juara ya, kalau kamu juara nanti Papa kasih hadiah. Nah sekarang saya tanya, kalau orangnya orang menengah ke bawah, susah kasih hadiah. Makanya saya bilang, kalau ada anak-anak yang juara 1, saya kasih dana pendidikan. Dari mana? Ya dari Yesus, saya bilang. Untuk apa? Pak Bu, Sulawesi Utara tadi saya kasih tahu datanya, bahwa banyak persoalan yang kami hadapi, di mana banyak tingkat kriminalitas tinggi, tetapi di kota itu pula banyak anak-anak yang putus sekolah dan tidak berpendidikan. Gereja dan tidak memikirkan kota di mana saya ada. Padahal Tuhan perintahkan usahakan kesejahteraan. Makanya saya tantang sama mereka. Semua yang ranking 1 dapat dana pendidikan. Lalu saya dikomplain pada saat saya pimpin ibadah ini, Pak, kami yang kuliah bagaimana? Kok hanya anak-anak yang dikasih? Kok hanya yang sekolah? Terus yang kuliah gimana? Saya juga bingung nih. Kalau anak-anak gampang kan? Ranking 1 sampai semuanya SD, SMP, SMA, ranking 1 dapat dana pendidikan. Nah, yang kuliah bagaimana? Karena saya bingung, saya bilang sama mereka, udah gini aja lah. Kalau bisa IP-nya di atas saya, IPK-nya di atas saya, berarti nanti kita kasih dana pendidikan. Terus ditanya, Bapak IP-nya berapa? Saya IP-nya 3,82, berarti harus di atas 3,82. Baru saya kasih dana pendidikan. Pak, ini ada yang sudah 4 IP-nya. 4, dia bilang, luar biasa. Saya bilang, oh kita siapkan. Artinya apa? Mungkin itu hanya sekedar sebuah bantuan pendidikan. Tapi saya memotivasi orang-orang di sekitar, ayo capai sesuatu lebih lagi dari sebelumnya. Kenapa? Kita harus bertindak melakukan sesuatu untuk mengubah keadaan yang ada. Kita ini punya masalah besar di bangsa ini. Dan saya berdoa, harusnya lebih banyak gereja terlibat dan turun tangan menyelesaikan. Tapi hari-hari ini seringkali yang kita lihat apa? Gereja hanya sibuk dengan urusannya sendiri. Kami bukan gereja besar. Jemaat kami tidak ada orang bilang, oh jemaat kelas atas tidak ada. Kalau Bapak Ibu mau lihat kolekte gereja kami juga, alhamdulillah, puji Tuhan. Tapi saya hanya mau berdoa sama Tuhan. Saya hanya mau percaya sama Tuhan. Saya mau belajar ikut Tuhan. Karena pada saat Tuhan suruh kita ikut Dia jalan di depan kita. Kalau ketemu kesulitan, Dia harus hadapi lebih dulu. Pak Bu, kalau kita berkata saya ikut Tuhan, berarti yang jalan depan kita siapa? Tuhan kan? Bukan kita. Jadi kalau ketemu jalan buntu, yang ketemu jalan buntu pertama siapa? Si Tuhan. Kita mengikuti. Kalau ketemu batu besar, yang lebih dulu ketemu siapa? Tuhan. Karena Dia yang jalan di depan kita dan kita ikut Dia. Makanya pada saat ketemu kesulitan, ya harusnya kita bilang sama Tuhan, Tuhan ada kesulitan di depan. Nah Tuhan harus tanggung jawab di depan. Karena kita ikut Dia. Makanya pilihannya hari ini, saudara, Tuhan sertai. Maka yang ketemu persoalan. Tapi kalau saudara berkata, Tuhan berjalanlah di depan saya dan biarkan saya mengikuti Engkau, maka yang ketemu persoalan lebih dulu siapa? Dan tahukah saudara, kalau dia ketemu persoalan, tidak ada persoalan yang tidak mungkin bisa selesai. Karena Dia ada di depan kita. Amin. Itu kita lakukan. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, ini masih banyak PR, masih banyak harus membangun, masih banyak harus merenovasi dan lain sebagainya. Bagaimana caranya? Saya tahu pada saat Tuhan mendorong saya untuk membuka yayasan ini,
bukan sekedar untuk kita nikmati. Makanya saya bilang sama semuanya, saya tidak pernah terima 1 rupiah pun dari Yesus. Saya bilang sama Yesus, ambillah duit Yesus. Pak, saya bisa ternak babi, Pak, saya bisa laundry, Pak, saya bisa ini dan tapi saya nggak terbatas modal, nggak punya dana. Kita kasih bantu. Kayak kasih pemeriksaan kesehatan. Makanya di sini kan banyak dokter, saya tahu suatu saat kenal Amin. untuk bisa lebih lagi. Saya bilang sama mereka, Bapak mau berbisnis, saya akan kirim orang-orang untuk berbisnis, mengajari saudara berbisnis. Puji Tuhan ada tim bisnis dari tempat di mana saya belajar banyak. Kalau tidak ada kendala, mungkin tahun ini ada 7 pasang pebisnis suami istri yang mau pergi ke Manado. Mereka akan berbiaya sendiri, mereka bayar hotel sendiri, tapi mereka rindu untuk memperlengkapi. Saya bilang saya kan punya apa-apa, tapi saya rindu setiap orang yang ada di gereja bukan hanya sekedar meminta-minta Tuhan, tapi kita harus melakukan sesuatu bagi Tuhan. Karena Tuhan percayakan kita mengikuti Dia, maka Tuhan akan membuka jalan di depan kita. Amin, amin. Dan ini proyek yang kita lagi sedang kerjakan. Saya mau bangun perpustakaan, saya mau bangun taman bacaan bagi anak. Untuk apa? Papua di Manado literasinya kecil, rendah. Pertanyaan saya sederhana, Tuhan, kalau mereka membaca saja sudah enggak, bagaimana masa depannya? Makanya saya bekerja sama dengan Perpustakaan Nasional. Saya daftarkan tempat saya relakan tempat saya bilang oke, nggak apa-apa. Jadi kalau Bapak Ibu ngecek websitenya Perpustakaan Nasional, perpusnas.go.id, lalu cari area taman baca, cari aja JKI History, saudara akan ketemu. Tapi belum kita persiapkan, kenapa? Karena kita butuh banyak dana untuk membukanya. Tapi apa yang kita rancang? Saya terus lakukan, saya terus kerjakan, terus persiapkan. Untuk apa? Jangkau anak-anak. Kalau Manado sudah banyak gereja, tapi banyak anak-anak juga di luar gereja. Doa saya dari guru-guru bisa menekankan dan memberikan nilai-nilai kebenaran sejak sedini mungkin. Kita bina mereka dari kecil, kita bina mereka dari usia-usia kecil. Supaya apa? Supaya pada saat mereka bertumbuh besar, mereka selalu ingat Tuhan dalam hidup mereka. Jadi kita rancang. Saya siapkan sistemnya, saya pelan-pelan siapkan data-datanya. Saya siapkan beberapa hal. Untuk apa sih? Pak Bu, apakah saya bisa hanya sekedar khotbah, puji Tuhan di akhir bulan menikmati gaji dan lain sebagainya? Tuhan tidak panggil setiap kita melakukan sekedar itu. Tapi Tuhan panggil kita untuk melakukan sesuatu. Karena apa? Saudara dan saya adalah terang dan garam dunia. Amin, amin. Dan kita dipanggil Tuhan pada saat kita berkata, saya mau ikut Tuhan, saya mau ikut kemana Tuhan pergi. Berarti kita berkata sama Tuhan, Tuhan saya siap diberdayakan, Tuhan saya ingat siap diutus. Karena apa? Orang yang ikut Tuhan, dia akan meninggalkan sebuah warisan. Saya akan tutup khotbah saya dengan sebuah ilustrasi sambil saya pemain musik. Bapak Ibu pasti tahu pelari tongkat estafet. Betul ya? Saat pelari tongkat estafet pertama dia berlari, mungkin dia akan disorot banyak kamera. Dia akan disorot oleh banyak orang. Mungkin banyak tepuk tangan yang menepuk tangani dia. Dan mungkin pada saat saudara melihat pelari tongkat estafet berlari, dia sudah di posisi pertama meninggalkan lawan-lawannya. Pak Bu, mungkin kita berkata dia pasti menang. Tapi tahukah saudara, pelari estafet tidak ditentukan oleh pelari pertama. Sekalipun pelari pertama di posisi yang pertama, di posisi ke-1, tapi pada saat pelari tongkat estafet tidak bisa dengan baik memberikan tongkat kepada pelari berikutnya, maka segala sesuatu yang dia sudah mulai di awal, sekalipun posisi dia pertama, tapi tidak pernah bisa dikatakan sebagai juara. Saya berkata kepada jemaat Tuhan di mana saya memimpin dan mengharapkan,
gereja itu tidak berkata bahwa gereja ada pada saat pertama kali dibuka. Tapi gereja harus meneruskannya kepada generasi tentang orang-orang yang ada di Manado. Kita hari ini bisa percaya Yesus karena ada peran para misionaris dari Eropa datang ke Indonesia. Mereka membawa kabar baik, mereka membawa Injil, mereka membawa kabar keselamatan. Tapi pertanyaannya, bagaimana dengan gereja di Eropa hari ini? Bagaimana dengan para misionaris yang dari Eropa hari-hari ini? Bagaimana kondisi umat Tuhan hari ini? Saudara mungkin banyak menyaksikan Eropa hari-hari ini. Gedung gereja dipakai buat diskotik, gedung gereja berubah fungsi menjadi tempat ibadah agama lain. Gereja Tuhan tempat berkumpul orang percaya menjadi sekedar museum. Hari ini terjadi. Saya bilang sama teman-teman di Manado, Pak Bu, jangan bangga Manado punya 1000 gereja. Jangan bangga disebut sebagai kota dengan banyak jumlah gedung gereja. Tetapi kalau kita tidak pernah mempersiapkan generasi selanjutnya, mempersiapkan dan mewariskan kepada generasi sesudah ini, semua gedung akan menjadi reruntuhan pada akhirnya. Dan kalau kita tidak pernah belajar dari apa yang terjadi di Eropa, yang pernah mengirim misionaris dan membuat Indonesia percaya kepada Kristus, maka hal yang sama kita akan hadapi di generasi sesudah kita. Makanya kenapa saya kerjakan semuanya sederhana. Saya hanya mau meninggalkan sesuatu kepada orang yang akan meneruskan perjalanan gereja. Saya bilang sama semua jemaat, saya tidak mengatasnamakan gereja sebagai atas nama pribadi saya. Kita punya tanah, kita punya gereja itu satu saat. Kalau saya harus meninggalkan generasi sesudah saya, dia bisa meneruskan, mengembangkan. Tahukah saudara, ikut Yesus berarti kita harus bisa meninggalkan warisan kepada generasi sesudah kita. Bangsa kita butuh generasi sesudah kita. Hari ini kita sedang menghadapi banyak persoalan di bangsa ini. Kita banyak menghadapi persoalan yang ada terjadi di sekitar kita. Perkiraan demo, perkiraan ekonomi kolaps, dan lain sebagainya ada di depan mata kita. Pertanyaannya, apa yang gereja lakukan? Dan tahukah saudara dan saya dipanggil Tuhan, saudara terang bagi dunia, saudara terang bagi bangsa, saudara garam bagi dunia, saudara garam bagi bangsa. Dan kita semua dipanggil untuk mengusahakan supaya kota, tempat di mana kita ada menjadi sejahtera karena ada umat Tuhan di dalamnya. Doa saya, Tuhan memberikan visi, Tuhan menaruh sesuatu dalam hati kita untuk mulai hari ini kita bekerja mempersiapkan segala sesuatunya supaya kita bisa menghasilkan dampak dimanapun kita berada. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan atas setiap kebaikan Tuhan. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Pada rumah telah berdiri, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah
berkat, garam dan terang dunia, sehingga banyak orang kenal Yesus Tuhan dari kehidupan kami Tuhan. Doa hamba Tuhan, biar setiap kami yang ada bersama hari Tuhan boleh menjadi duta Injil ya Tuhan. Hambamu, Pastor Luki Tuhan, pakai luar biasa. Jadi pembimbing kami selama itu, juga hari Tuhan, kami rindu diberkati, didoakan oleh Pastor Islam pada Tuhan Yesus. Kami akan masuk dalam kedewasaan gereja. Kami bersungguh terima kasih. Kami punya pembimbing yang senantiasa ada bersama kami. Boleh membimbing, mengarahkan, sehingga gereja ini benar-benar ikut rencana Tuhan. Berkati pelayanan beliau Tuhan, Sulawesi Utara dan Jakarta, cabang-cabangnya Bapak berkati. Saya berencana tahun depan untuk pembuatan taman bacaan di Pemohon, Tuhan berkati. Berdoa sungguh Tuhan, setiap dana yang dibutuhkan Tuhan cukup. Bahkan menjadi berkat bukan hanya di kota Manado, Sulawesi Utara Tuhan, bahkan kami berdoa sungguh Tuhan, bangsa-bangsa akan mengenal Yesus Tuhan berperan beliau. Maka Tuhan Yesus, kami ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan. Amin. Haleluya. Haleluya. Berarti saya bisa ikut program pendidikan Pastor Rocky ya. Pastor Rocky bilang bahwa IPK harus tinggal Pastor Rocky. Pastor Rocky pengalaman 2 yang bisa 4. Tapi Pastor Rocky bisa biasa S3. Sudah Bapak Ibu ya, kita sama-sama nanti kita untuk Pastor Perjalanan siang hari ini. Oleh kuasa minta bersama Tuhan. Sehingga kita terima hari ini, menyucikan, mengkuduskan, membenarkan saudara menjadi anak kerajaan surga. Kita tinggal Tuhan dan Tuhan tinggal kita. Menjadi muridnya Yesus, ikut Tuhan Yesus. Berdoa sama Tuhan, minta bersama Tuhan, benahi hatimu sama Tuhan Yesus. Bagi yang sudah berdoa lama-lama itu, saya undang sama-sama kita boleh bangkit berdiaman Tuhan hari ini. Kita mengangkat roti dan sebagian dengan sepakat dengan imanmu ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertikam tertombak dari atas salib, yang kau pecah-pecahkan bagimu, agar aku hari ini menerima kemuliaan Tuhan. Kami tinggal Tuhan dan Tuhan tinggal kami. Kami percaya oleh karena kuasa tubuh Tuhan, tubuh kami hari ini yang sakit, yang lemah, kami percaya Tuhan kuatkan, Tuhan sembuhkan, jadi sehat
jadi kuat, jadi sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya hari ini Tuhan, pekerjaan kami, karir kami, bisnis kami diberkati Tuhan. Kami percaya studi kami, studi anak-anak kami diberkati Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, apa yang kami kerjakan menjadi berhasil karena nama Tuhan. Kami percaya dalam Kristus kami adalah ciptaan baru yang lama sudah berlalu. Dalam Kristus kami adalah kebenaran. Kami percaya Tuhan, inilah roti yang turun dari surga, ialah tubuh Yesus Kristus. Sama-sama kita makan tubuh Yesus Kristus. Yang sudah makan tubuh Yesus, ucapan terima kasih Yesus akan tubuhmu bagiku hari ini. Percaya kami sehat, kami berkati. Sama-sama kita mengangkat anggur dari kepala kita, dengan sepakat dengan imanmu, bahwa sama-sama dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah perjanjian yang baru, yang kekal dari Yesus Kristus yang tercurah, tertumpah dari atas kayu salib, yang kocoran bagiku dari ujung rambutku sampai ujung kakiku dibalut oleh darah Yesus. Kami percaya hari ini dosa kami diampuni Tuhan, dikuduskan, disucikan kembali segambar serupa dengan gambar Allah. Kami percaya hari Tuhan, oleh karena kuasa dari Yesus, setiap kuasa jahat, kuasa setan, kuasa maut tidak dapat menjamah kami. Kami percaya Tuhan, darah Yesus mengkuduskan setiap darahku dalam tubuhku Tuhan ini. Kami percaya Tuhan, setiap organ tubuh kami yang dialiri oleh darah Yesus, yang rusak, yang sakit, Tuhan berikan yang baru buat kami. Jantung kami sehat, paru-paru kami sehat, ginjal kami sehat, tidak cuci darah, tidak bocor jantung, tidak bocor ginjal. Kami percaya Tuhan Yesus, setiap penyakit kelemahan tubuh dalam tubuh kami telah Tuhan kalahkan dan selesai. Segala kutuk penderitaan, kutuk turunan tidak berkuasa atas kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, hidup kami di bumi seperti surga. Mata kami kudus bisa memandang kemuliaan Tuhan, dengan peka bisa mendengar suara surga. Mulut kami punya kuasa, doa-doa kami Tuhan dengar dan Tuhan jawab. Tak kami punya kuasa, apa yang kami pegang, kami kerjakan menjadi berhasil karena nama Tuhan. Karena kami punya kuasa, kami dapat melangkah tanah bumi yang kami diberkati Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, inilah darah perjanjian yang baru yang kekal, inilah darah Yesus Kristus. Sama-sama kita berdoa bersama Bapak Ibu. Marilah sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, baik aku bagi kami, tubuh dan darahmu kami terima, yang terbaik kau berikan nyawamu, kau berikan bagi kami. Kau buka kami di atas salibmu Tuhan, kami terima sebagai anakmu, kami terima warisan kerajaan-Mu ya Tuhan. Terima perkenan Tuhan yang berini dewasa, mulai mengenal setiap bagian fungsi gereja. Bukan hanya garam dipakai dalam kotak garam itu, tapi garam itu jadi berkat bagi lingkungan Tuhan Yesus. Kami rindu
jadi berkat untuk lingkungan kami, kota kami, mensejahterakan kota kami, bangsa kami. Bapa, kami serahkan 6 September, kehendak-Mu yang jadi, pentabisan gereja, pentabisan para pejabat gereja diberkati, ada perkenan Tuhan terjadi, teman-teman sinode boleh hadir menjadi berkat untuk kami. Maka setiap umat-Mu yang sudah telah bersama kami Tuhan, Tuhan perintah untuk hadir sama-sama, menjadi saksi di mana gereja ini boleh menjadi dewasa secara iman dan secara legalitas Tuhan Yesus. Kami mengurus izin-izin gereja secara resmi Tuhan di negara ini, sehingga hak kami, kewajiban kami lakukan sebagai warga negara Indonesia yang benar. Berdoa Tuhan Yesus, biar pemimpin kami Pastor Kilau Tuhan boleh, kalau Tuhan izin boleh hadir Tuhan, melepas kami sebagai gereja yang beliau bimbing, gereja yang dibina oleh beliau bersama Tuhan Yesus. Izinkan dengan kami dana, dengan kami cara, supaya Pastor Luki boleh hadir bersama-sama kami. Berdoa Tuhan, dengan tempat ini pun kami boleh pakai, ada kekulusan Tuhan, kemuliaan Tuhan. Peran Tuhan bersama tempat ini Bapak. Berdoa untuk siapa umat-umat-Mu yang hadir bersama kami. Pak Yosef Tuhan berkati, hikmat-Mu bersama beliau, dan hatinya terus berkuat sama Tuhan, mengikatkan diri bersama Kristus. Tuhan pakai luar biasa pelayan beliau. Dr. Vini, Tuhan terima kasih, kedua mata hari telah sempurna, kalau Tuhan telah memulihkannya sempurna. Bapak, pulihkan juga setiap tempat praktek ya Tuhan, sehingga boleh apa yang dia kerjakan boleh menjadi berkat bukan hanya bagi keluarganya, tapi bagi orang yang beliau layani Tuhan, sehingga berkat itu diterima menjadi berkat untuk banyak orang manusia. Kepada kami Dr. Judo yang sudah intersip di kota Kediri, Tuhan satu-satu ke depan, Tuhan berkati, jaga dia, berkati dia laki-lakinya Tuhan, dia belajar mandiri Tuhan. Kami berdoa sungguh balik ke Jakarta, jumpa kami semuanya sudah menjadi laki-laki yang bertanggung jawab yang Tuhan luar biasa. Dan kami Yukio Tuhan, Tuhan pakai luar biasa Tuhan, kepala 18 ini Tuhan, dia mulai kuliah S2-nya Tuhan, Tuhan tolong langkah-langkah berhasilan Tuhan. Kami berdoa sungguh Tuhan, 2 tahun ke depan dia wisuda, dia menikmati gelar barunya tahun ini atau memberkati. Juga persiapan untuk dia ditabiskan di seorang pejabat pendeta Tuhan. Berkat Tuhan Yesus lebih intim sama Tuhan, lebih percaya sama Tuhan sungguh-sungguh, dengan proses yang sangat-sangat indah dari hidup beliau. Berkat Tuhan Yukio dalam usahanya juga. Berdoa Tuhan untuk Mas Tio, Tuhan berkati. Tuhan jamah bagaimananya Tuhan yang sakit Tuhan, pulihkan sempurna, sehingga tidak ada kekurangan apapun juga dalam makanya Bapak. Dalam pelayanannya, karirnya, usahanya Tuhan berkati. Persiapannya juga Tuhan menjadi pejabat gereja Tuhan ke depannya Bapak. Berdoa saudara Dr. ini Tuhan bersyukur sudah masuk kuliah S2-nya Tuhan di MMRS Tuhan Yesus. Kami berdoa sungguh Tuhan, Tuhan berjalan ke depan Tuhan perlengkapi dia, sehingga bukan hanya menjadi seorang dokter yang kerja di rumah sakit Tuhan, tapi boleh menguasai manajemen rumah sakit Tuhan. Kami berdoa iman Tuhan menjadi direktur utama rumah sakit seluruh masyarakat. Doa Tuhan untuk anak Stefani pun diberkati Tuhan Yesus, pandai cerdas, tidak boleh berlupa. Generasi unggul luar biasa yang tahu bagi dia, menjadi alat penginjilmu untuk banyak orang. Berdoa untuk Elia Tuhan berkati, terima kasih telah kau berikan pekerjaan untuk Elia Tuhan. Terima kasih pelayanan Tuhan luar biasa, berkati dia Tuhan Yesus semakin intim sama Tuhan. Berdoa untuk saudara kami Tuhan, kami berdoa sungguh Tuhan biar usahanya dalam menjual properti diberkati Tuhan, bersama istri pun diberkati Tuhan Yesus, bersama mamanya Tuhan, mata Amilia diberkati Tuhan Yesus, sehat sempurna. Pak Sekretarius diberkati Tuhan dengan masa-masa hidup dia Tuhan, ingin sama Tuhan sungguh-sungguh. Berdoa Tuhan, sudah kami Mary Tuhan, berkati Tuhan Yesus, bersyukur Tuhan, dia boleh dipakai luar biasa, dari seorang wanita biasa menyewakil luar biasa bersama nama. Berdoa Tuhan Yesus, setiap kebutuhan yang dicukupkan limpah. Bersama pasangan itu ada Echel, ada Gio, ada Naomi, Hugo, Pipra Tuhan sempurna. Apa yang mereka kerjakan semata seperti itu. Peduli, cukupkan apa yang mereka buat. Doa untuk Hendra Hanif. Tuhan, Hendra boleh ikut Yesus bukan karena kami semua. Hendra boleh ikut Yesus karena Tuhan jumpai dia, sehingga iman sungguh-sungguh ikut Tuhan,
sampai di hadapan Tuhan kedua kali. Bapak, berkat juga Tuhan, surah kami Sastik berubah Tuhan, diberkati Tuhan Yesus. Berkati pelayanannya, berkati pribadinya. Berdoa Tuhan untuk Ibu Selvi Tuhan, yang kemarin 2 hari lalu Tuhan, setelah suami meninggal oleh prasojo Tuhan, juga ibunya Tuhan beberapa hari kemudian Tuhan di kota Manado Tuhan. Ibu saya masuk rumah sakit Kolita Tuhan. Tuhan tolong beri penghiburan bagi dia Tuhan, sehingga dia boleh kuat dalam menghibur tersebut. Kami berdoa sungguh diberkati bersama anak-anak Tuhan Yesus. Juga berdoa Tuhan untuk saudara Ibu Eci Tuhan, jangan sehingga dia berdoa sungguh Tuhan berkat juga Tere dan juga Tiffany Tuhan Yesus. Terima kasih. Sebentar Tuhan Yesus, kami akan melakukan apa yang Tuhan perintah bagi kami semua, mengembalikan setiap persembahan kami, perpuluhan kami. Jangan syukur kami Tuhan. Kami juga berkomitmen dalam minggu ini Tuhan, dalam mulai minggu ini sampai akhir Agustus Tuhan Yesus, kami ada persembahan khusus Tuhan. Kami tidak ingin mencuri kemudahan Tuhan. Kami sudah berkomitmen sama-sama minggu lalu bermeeting Tuhan. Kami menabur persembahan khusus untuk persiapan 6 September Tuhan Yesus. Sehingga benar-benar apa yang kami tabur itu untuk Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama yang diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan Amin. amin. Sudah kembali Bapak yang hari ini, saat memberi untuk Tuhan.